Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ini kemampuan macam apa ini? Jiwa bela diri kembar. Yao Chen tercengang, dan tidak ada lagi yang bisa difikirkannya. Wang Dong tiba-tiba membuat tindakan melempar. Palu hitam di tangannya terbang ketika itu berputar di udara dan langsung datang ke arahnya. Yao Chen ingin menghindari serangan ini, tetapi dia menyadari ketakutannya yang kuat ketika lingkaran cahaya emas telah mengepungnya. Dia tidak berani mengelak ke kiri, kanan, atau mundur. Saat ragu-ragu inilah yang dibutuhkan palu hitam untuk tiba di depannya. Yao Chen tidak punya pilihan lain selain bertabrakan langsung. Sudut mulut Wang Dong'er meringkuk. Wang Qi'er bukan satu-satunya yang memiliki kekuatan. Aku juga kuat. Ledakan hebat bisa terdengar, dan tubuh Yao Chen bisa terlihat meluncur ke udara. Formasi heksagram di belakangnya melonjak ke langit saat ia terbang ke belakang dan menyeretnya ke cahaya dan menembaknya ke langit. Palu hitam Wang Dong'er kembali ke tangannya. Itu palu Hao Tian, jiwa bela diri alat nomor 1 di dunia. Palu Hao Tian adalah alat jiwa tipe kekuatan murni dan itu telah menjadi yang terkuat di antara 6 jiwa bela diri paling kuat di dunia lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Palu Hao Tian adalah jiwa bela diri kedua Wang Dong'er, dan disinilah kekuatan sejatinya berada. Yao Chen bukan satu-satunya yang terkejut. Yu Hao sendiri terkejut. Bahkan dia tidak tahu bahwa Wang Dong'er telah menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri keduanya. Dia berhasil mengalahkan lawannya tanpa menggunakan keterampilan jiwa Palu Hao Tian-nya. Ini adalah kekuatan murni. Ini adalah kekuatan seorang kaisar jiwa dari Akademi Shrek dan pemilik jiwa bela diri alat terkuat di benua. Berhenti. Xing Zan muncul di hadapan Wang Dong'er. Tepat waktu untuk menghentikannya dari mengejar lawannya. Pertarungan ini berakhir. Sekte Tang menang. Di babak pertama ini, Xing Zan mengumumkan hasil pertarungan ini dengan adil. Dia melirik Wang Dong'er dengan sedikit rasa hormat di matanya. Kamu dari Sekte Hao Tian? Xing Zan bertanya dengan lembut. Wang Dong'er meliriknya. Dia tidak pernah ramah sama sekali terhadap siapapun dari Kekaisaran Ryu. Oh, jadi Kekaisaran Ryu juga tahu tentang Sekte Hao Tian. Xing Zan bisa merasakan permusuhannya. Dia merasa sedikit jengkel ketika menjawab. Mengapa Kekaisaran Ryu tidak tahu tentang Sekte Hao Tian? Aku tidak berharap melihat keturunan seseorang yang aku kenal. Aku kenal seseorang dari Sekte Hao Tian dan itu harusnya adalah seniormu. Kita akan membicarakan ini setelah turnamen. Ekspresi Wang Dong'er menjadi jauh lebih hangat dan lebih santai ketika dia mendengar bahwa Xing Zan mengenal seseorang dari Sekte Hao Tian. Dia mengangguk ketika mengeluarkan botol susu untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya. Yao Chen fokus pada serangan yang ekstrim dan situasi mungkin akan berubah jika dia melakukan kesalahan kecil dan membiarkan lawannya menyerangnya. Ini adalah alasan mengapa Wang Dong'er tidak ingin memberinya kesempatan lagi dan dia mengekspos jiwa bela diri keduanya untuk menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Selanjutnya, Wang Dong'er menoleh ke camp Sekte Clearjet dan matanya menyapu dingin ke arah pemimpin tim misterius mereka. Orang ini berani menatap Yu Hao dengan mengancam. Dia telah menahan amarahnya tentang hal ini untuk sementara waktu, dan dia akan sangat senang jika pemimpin tim mereka akan melompat ke atas panggung untuk menantangnya. Namun pemimpin tim Clearjet tampak sangat tenang, dan bahkan seluruh timnya pun demikian. Mereka tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh kekalahan di pertarungan pertama. Pemimpin tim Clearjet duduk diam dan tidak bergerak. Dia tidak memberikan instruksi sama sekali, tetapi orang lain dari ruang tunggu Sekte Clearjet berdiri dan melompat ke atas panggung dengan cepat. Wang Dong'er tertegun sejenak ketika orang ini naik ke atas panggung
Penampilan lawannya sedikit aneh. Pemuda ini memiliki kulit putih pucat dan wajahnya juga pucat dan tanpa warna sama sekali. Pemuda ini memberi semua orang perasaan menakutkan dan dingin sejak dia melangkah ke atas panggung. Zhengzhan menatap pemuda. "Dari Sekte Clearjet, laporkan namamu." "Adler, dari Sekte Clearjet." Pemuda ini memiliki suara yang aneh. Aura dingin dan menakutkan terpancar dari tubuhnya. "Wang Dong'er, dari Sekte Tang." Kembali ke sudut masing-masing dan bersiap untuk pertempuran. Wang Dong'er tidak terburu-buru sama sekali. Dia masih memegang botol susu di tangannya dan dia menggunakan waktu singkat ini untuk mengisi kembali kekuatan jiwa yang telah dia keluarkan sebelumnya. Kedua kontestan mundur ke tepi masing-masing dan saling menatap satu sama lain di panggung kompetisi. Wang Dong'er terkejut bahwa mata Adler telah menjadi warna yang benar-benar merah dan menakutkan. Rasanya seolah-olah matanya telah ternoda oleh darah segar dalam sekejap. "Mulai!" Zhengzhan berseru. Para kontestan bergerak pada saat yang bersamaan. Adler melonjak ke udara. Cahaya merah samar muncul dari tubuhnya saat sayap muncul di belakang punggungnya. Sayapnya mengembang. Warna darah di matanya menjadi lebih intens dan dua taring muncul di mulutnya. Bau darah tebal datang darinya. Di podium utama, guru kekaisaran yang misterius tiba-tiba berseru, ada apa? Guru kekaisaran, apakah kamu tertarik pada murid dari Sekte Clearjet ini?" Su Tianran memperhatikan reaksinya dan segera menanyainya. Guru kekaisaran yang misterius berkata dengan jelas, "Jiwa bela dirinya seharusnya adalah kelelawar vampir. Yang mulia, silakan lihat tubuhnya telah dipengaruhi oleh jiwa bela dirinya. Dan meskipun perubahan itu tampaknya tidak terlalu signifikan, itu sebenarnya agak luar biasa jika kita mengolahnya dengan baik. Dia akan menjadi seorang dengan potensi besar." "Xiaofeng!" Seseorang misterius tiba-tiba muncul dan berdiri diam di belakangnya. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan jubah merah panjang. "Setelah kompetisi berakhir, bawalah murid Sekte Clearjet ini kepada aku," perintah guru kekaisaran. "Baiklah," kata suara lembut dari dalam jubah merah. Dia mundur selangkah dan menghilang seperti kepulan asap. Saat mereka mendiskusikan hal ini, pertempuran di arena dimulai. Keduanya terbang ke udara secara bersamaan. Adler mengangkat tangannya. Di masing-masing tangannya, orang bisa melihat 5 kuku merah cerah. Dia bergegas menuju Wang Dong'er. 2 kuning, 2 ungu, dan 1 cincin jiwa hitam naik. Cincin jiwa keduanya mulai berkedip. Keduanya memiliki metode pertempuran yang berbeda. Wang Dong'er menggunakan cahaya Dewi kupu-kupunya untuk membanjiri lawannya. Dia mencoba untuk memburunya dengan serangan ini, namun ukuran tubuh Adler meningkat secara tajam. Otot-ototnya mulai berdenyut dan tumbuh dengan cepat, dan seseorang dapat merasakan energi yang kuat datang dari tubuhnya. Dia mencoba untuk bergegas ke Wang Dong'er. Dia mengangkat cakarnya yang tajam ke udara. Orang bisa mendengar ceritan tajam. Dihadapkan dengan cahaya Dewi kupu-kupu Wang Dong'er, Adler menunjukkan kemampuan menghindar yang kuat. Seluruh tubuhnya seperti ikan di air. Dengan sepasang sayapnya, dia menghindar dengan cepat. Dia bisa menghindar banyak bola cahaya yang menghampiri tanpa terluka. Dengan cakarnya, Adler menyerang Wang Dong'er. Apakah Sekte Tang takut dengan pertempuran jarak dekat? Wang Dong'er tidak mencoba menghindarinya. Dia menggunakan cahaya keemasan untuk melindungi tubuhnya saat dia mengiris dengan sayapnya. Menghadapi sayap tajamnya, Adler meraung dengan suara rendah dan dia mencoba meraihnya dengan cakar kanannya. Bentrokan langsung terjadi. Keduanya bergetar di udara. Wang Dong'er tidak bergerak, tetapi Adler dikirim terbang sejauh 2 meter. Semua orang bisa melihat bahwa dia akan dirugikan jika ada lebih banyak bentrokan seperti itu. Ini adalah perbedaan antara seorang kaisar jiwa dan raja jiwa. Selanjutnya, Wang Dong'er adalah kaisar jiwa dengan jiwa bela diri kembar. Dengan satu gerakan ini, dia bisa mengatasi serangan lawannya. Karena Wang Dong'er menggunakan salah satu sayap kupu-kupunya, tubuhnya secara alami turun, namun dia mengepakkan sayap yang baru saja dia gunakan dan sayapnya yang lain juga naik bersamanya. Sayap seperti kelelawar di belakang Adler tiba-tiba terbuka.
Sepasang cakar tajam langsung membentuk bayangan seperti cakar yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, cahaya merah di cakarnya sedikit redup. Setelah itu, cahaya cakar berselisih dengan sayap kupu-kupu Wang Dong'er yang terentang. Ledakan kecil terdengar tanpa henti di udara. Wang Dong'er adalah dewi kupu-kupu cahaya yang menari. Sayapnya tidak hanya cepat, tetapi juga bergerak dengan elegan. Setiap kali bentrok dengan Adler, itu bisa memaksanya kembali. Perlahan-lahan dia mengejarnya. Jelas dia menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk menekannya. Di zona istirahat Sekte Tang, Su Shanxi mengangguk dan berkata, orang dari Sekte Clearjet ini tidak buruk, namun dia harus punya rencana lain jika ingin menang. Yu Hao tersenyum mengangguk dan berkata, ini akan tergantung pada Dong'er. Penghalang pelindung di sekitar arena cukup menyusahkan, tapi Yu Hao masih bisa mengatasinya. Jika Wang Dong'er dalam bahaya, dia akan segera bertindak, bahkan dengan resiko hukuman. Namun, ketika dia melihat kinerja Wang Dong'er yang sangat baik dalam 2 putaran terakhir, sebuah senyuman merayap di wajah Yu Hao. Dong'er benar, sebelumnya dia terlalu banyak khawatir. Di udara, mereka berdua terus bertarung tanpa menggunakan keterampilan jiwa. Yang mereka andalkan hanyalah kecepatan reaksi dan pengalaman pertempuran mereka. Perlahan-lahan mereka terbang semakin tinggi ke angkasa. Kerugian Adler menjadi semakin jelas. Ditekan oleh Wang Dong'er, dia merasa semakin sulit untuk menolak. Keterampilan jiwa ketiganya secara bertahap melemah. Pada saat ini, tiba-tiba Adler menjadi menakutkan. Cincin jiwa kedua di tubuhnya mulai bersinar. Wang Dong'er yang berada di udara membeku di hadapan bagikan lawannya. Keterampilan jiwa kedua, jeritan teror. Adler tampaknya telah menunggu kesempatan ini sejak lama. Cincin jiwa keempatnya mulai bersinar dan bayangan merah darah yang menyerupai sosoknya muncul dari tubuhnya saat ia berlari ke arah Wang Dong'er. Tubuh Wang Dong'er langsung mulai bersinar dengan cahaya keemasan, namun tampaknya itu tidak mampu menolak sosok merah darah. Cahaya merah darah menyala dan sosok merah darah muncul di belakangnya, namun itu sudah mengambil darahnya. Setelah itu cincin jiwa pertama Adler mulai bersinar. Dia mulai bercak aneh, membuat lebih banyak suara berderit. Bayangan berwarna merah yang telah terbang ke arah Wang Dong'er mulai naik ke langit, kemudian itu berubah menjadi bola cahaya merah saat itu terbang ke arah Adler dan menghilang ke tubuhnya. Seketika Adler terlihat jauh lebih kuat. Bahkan wajahnya yang pucat pasti memiliki semburat kemerahan, seolah-olah dia telah makan semacam suplemen. Dengan satu gerakan, dia bisa membuat sayap Wang Dong'er tidak mengepak. Kemampuan Adler terlalu misterius. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba juga terlalu misterius. Tampaknya mampu mengatasi semua pertahanan secara instan. Pada saat ini, wajah Wang Dong'er terlihat jauh lebih pucat. Dia merasakan kelemahan yang kuat, namun kekuatan Adler meningkat secara tajam. Mereka masih dikurung dalam pertempuran jarak dekat. Tetapi situasi telah berubah. Keterampilan jiwa keempat Adler, boneka bayangan darah, dan keterampilan jiwa pertamanya menghisap darah sudah dirilis. Ini adalah keterampilan jiwa bawaan dari kelelawar vampir. Terlepas dari apa, jiwa binatang yang dia bunuh dengan kemampuan ini, dia hanya akan menerima keterampilan jiwa ini. Boneka bayangan darahnya sangat kuat. Ia mampu mengalahkan banyak lawan. Pada saat ini, Wang Dong'er juga menjadi korbannya. Wang Dong'er mengangkat tangan kanannya dan napi keemasan bersinar di dalamnya. Sayap kupu-kupu di belakang punggungnya mulai berubah juga. Dengan teknik rahasia Sekte Tang, langkah bayangan hantu dirilis. Dia menggunakan keterampilan ini di udara. 2 sayap di belakang punggung dan kaki Wang Dong'er bersinar dengan cahaya putih. Seketika, sekitar 18 Wang Dong'er muncul di langit. Mereka mengepung Adler. Sepasang sayapnya memancarkan sinar cahaya yang kuat. Ya, itu dikirimkan terbang ke arah lawannya. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar sudah dipukul oleh boneka bayangan darahku. Setidaknya, sepertiga dari esensi darahnya telah diserap olehku. Mengapa dia masih memiliki kekuatan jiwa yang kuat? Berapa banyak kekuatan jiwa yang dia miliki? Adler tertegun. Setelah serangkaian serangan, dia masih mampu menyerap esensi darah Wang Dong'er dan dia merasa kekuatannya tumbuh, namun esensi darah di tubuhnya tampaknya tak terkendali. Itu berhenti memperbarui dirinya, ditambah dengan serangan balik yang kuat.
dari Wang Dong-er. Dia dengan cepat merasakan ada sesuatu yang salah. Cincin jiwa kelimanya dirilis dan cincin jiwa kelima Wang Dong-er juga berbinar. Bentrok ini akan menentukan pemenang. Mereka bersaing dalam hal kekuatan fisik murni. Namun, pada saat ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Cahaya merah berdarah yang meningkat pesat di udara tiba-tiba berhenti kemudian. Teriakan histeris muncul dari cahaya yang berdarah. Apa? Apa sebenarnya yang ada di dalam darahmu? Suara Adler dipenuhi dengan teror. Dari cahaya yang berdarah, sinar cahaya keemasan keluar. Rasanya seperti matahari akan muncul dari cahaya berwarna darah. Sebuah cahaya yang kuat meledak dan cahaya berdarah di sekitarnya mulai hancur saat sinar emas menembus darah. Oh, tidak! Zengzan berteriak. Tubuhnya menyala dan dia langsung ke udara. Lapisan cahaya putih menyelimuti tubuh Adler, namun sudah terlambat. Dia bisa memblokir serangan dari luar, tetapi bagaimana dia bisa memblokir serangan yang datang dari dalam? Sebuah ledakan mengerikan meledak di udara. Seketika darah dan daging terbang kemana-mana, dan cahaya keemasan tetap di udara selama 4-5 detik sebelum perlahan memudar. Namun Adler pergi tanpa jejak, daging dan darahnya telah hancur di bawah sinar keemasan. Kapten Sekte Clearjet yang duduk di zona istirahat tiba-tiba berdiri. Energi yang kuat bisa dirasakan dari tubuhnya, tetapi dihadapkan dengan penghalang pelindung, dia tidak berdaya. Di udara, Wang Dong-er tampak tercengang. Dia tidak tahu mengapa Adler meledak. Ini semua terjadi terlalu cepat. Dia dengan cepat menarik serangannya. Cahaya keemasan berangsur-angsur memudar sampai berkurang menjadi beberapa motif emas. Setelah itu menyebar ke segala arah sebelum perlahan mengelilingi Wang Dong-er dan tiba-tiba melonjak ke arahnya. Ketika cahaya menyentuhnya, itu perlahan menghilang satu persatu. Warna kembali ke wajah pucat Wang Dong-er saat itu terserap ke tubuhnya. Ini, semua orang melihat adegan ini dengan kaget. Cahaya keemasan apa itu? Apa yang dilakukan oleh Wang Dong-er? Dia benar-benar membuat lawannya meledak. Dia tampaknya tidak menggunakan keterampilan jiwa yang kuat sebelumnya. Lawannya, rekan satu timnya, dan bahkan kepemimpinan Kekaisaran Ryu yang menonton dari podium utama, semuanya benar-benar terpana. Ada apa di dalam darahnya? Guru Kekaisaran bergumam pada dirinya sendiri. Su Tianran mengerutkan keningnya dan berkata, bisakah darah orang ini menyerang? Guru Kekaisaran menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini bukan serangan dari darah, sebaliknya. Darahnya terlalu unik, mungkin memiliki energi yang tidak bisa dimangsa oleh jiwa bela diri kelelawar vampirnya. Dengan kata lain, darahnya terlalu bergizi yang menyebabkan tubuhnya yang menyerapnya meledak. Ini sepertinya bukan tipuan dari Sekte Tang. Adler mungkin mencerna darahnya dan kemudian mengalami semacam efek samping. Menarik. Setelah kompetisi ini berakhir, aku ingin menangkap Wang Dong untuk melakukan penelitian. Mungkin aku akan membuat semacam penemuan. Ini sungguh memalukan bagi kelelawar penghisap darah kecil itu. Zengzan menatap Wang Dong-er dengan wajah hijau. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak peduli apa, kematian Adler ada hubungannya dengan dia. Monster apa yang ada di Sekte Tang? Mengapa orang meninggal setiap kali mereka berpartisipasi? Lawan mereka tidak lemah, tetapi mereka bahkan lebih kuat. Pertandingan sudah berakhir. Sekte Tang menang. Pengumuman Zengzan bergema. Dengan pengumumannya, penghalang pelindung di atas arena menghilang. Wang Dong-er merasa ada sesuatu yang salah. Meski lawan ini memang membuat banyak masalah baginya, dia bukan orang yang haus darah dan dia tidak berencana membunuh lawannya, namun lawannya mati begitu saja. Mungkinkah karena dia menyedot darahku? Saat dia merenungkan pertanyaan ini, tiba-tiba terdengar teriakan tajam. Sebuah bayangan melesat ke arena seperti sambaran petir. Cahaya hitam menyala dan hampir seketika bayangan itu ada di depan Wang Dong-er. Sebuah tangan putih panjang tiba-tiba muncul dan 5 cakar emas gelap keluar saat menebas kepala Wang Dong-er. Dengan pelajaran sebelumnya, Wang Dong-er menjadi jauh lebih waspada dari lawan-lawannya, terutama karena dia baru saja membunuh seseorang. Karenanya, dia tidak panik menghadapi serangan mendadak. Dengan langkah bayangan hantunya,
Dia dengan cepat mundur keluar jangkauannya. Lapisan cahaya putih bersinar dan keduanya terpisah. Zheng Zan telah turun tangan. Zheng Zan sudah mencoba mengendalikan emosinya, namun ia menjadi marah. Cahaya putih muncul dan menyelimuti sosok hitam itu. Dengan suara yang dalam, ia berkata, "Sekte Clearjet melanggar aturan dengan menyergap lawan mereka. Mereka kalah dalam pertandingan ini. Dia membunuh saudaraku." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.